Baik, terima kasih. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Bupati. Ya gitu. Enggak terdengar. Ya, Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Bupati. Alhamdulillah sehat-sehat ini. Iya, Kalau tidak Alhamdulillah. sehat, waduh bahaya tuh. Jadi Alhamdulillah kita patut bersyukur ini Pak Bupati dan pendengar RRI Makassar dan RRI Bone dimanapun berada bahwa kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama dengan Pak Bupati Bone bersilaturahmi sekaligus tentu bertatap muka walaupun melalui media aplikasi Zoom ini. Ya Tetapi betul. saya kira ini adalah perkembangan teknologi yang kita pergunakan saat ini sesuai dengan kondisi yang melanda bangsa kita, bukan saja bangsa Indonesia tetapi seluruh dunia saya kira Pak Bupati. Jadi kesempatan yang baik ini tentu Lembaga Penyiaran Publik RRI sebagai media pemersatu bangsa dan juga sekaligus media untuk mencerdaskan bangsa, saya kira ini adalah sangat tepat untuk siang hari ini kita memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat, bagaimana kita bisa meredam, memutus mata rantai virus COVID-19 ini. Saya kira itu salah satu peran penting dari RRI Makassar bersama-sama dengan RRI Bone. Tentu bersama dengan Pak Bupati sebentar akan memberikan gambaran secara luas bagaimana kondisi, situasi pandemi COVID-19 di Kabupaten Bone. Begitu Mbak Melani. Baik, sementara itu Pak Andi, ini Makassar sendiri sudah menjadi epicentrum dan sudah mengajukan pembatasan sosial berskala besar dan sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Sementara itu beberapa kabupaten, diantaranya juga salah satunya adalah Kabupaten Bone sendiri masih bisa dikatakan masih ada dalam zona hijau ya. Pak Andi, ini apa yang Alhamdulillah. Nah, apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone untuk mengatasi kondisi ini dan tentunya tetap menjaga kesehatan ya dalam masa pandemi COVID-19 ini, Pak? Saya kira alhamdulillah kita di Bone ini masih bisa menjaga kebersamaan sehingga posisi Bone ini masih zero COVID ya. Okay. Saya kira dengan lahirnya surat keputusan Bupati tentang gugus tugas COVID-19 di Bone ini membuat ada tanggung jawab moral bagi seluruh tim dan selalu kita mengevaluasi tim. Dan hari ini kami juga baru saja rapat dengan seluruh tokoh agama. Yeah. Seluruh tokoh agama baik muslim maupun non-muslim dan membuat kesepakatan untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Yang mana sebelumnya ada maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bersama dengan seluruh pemuka Islam dan tokoh-tokoh Islam dan ditandatangani juga oleh Muspidah. Inilah memberi kekuatan moral bagi kita. Kemudian di sisi lain protokoleran kesehatan yang disarankan oleh lembaga kesehatan dalam hal ini kementerian maupun WHO tentang bagaimana cara mencegah virus corona COVID-19 ini itu tetap disosialisasikan. Bahkan sosialisasi sampai kepada tingkat desa, bekerja dan bergerak secara terpadu antara Babinsa, Babin Kaptipmas, Kepala Desa, kemudian Muspika Kecamatan, sampai Muspida Kabupaten dan seluruh elemen. Dan yang menarik, bukan hanya pemerintah yang punya peduli. Kelompok-kelompok elemen masyarakat juga punya kepekaan dan kepedulian tentang bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai COVID ini. Bahkan kelompok agama seperti Wahda rajin melaksanakan penyemprotan disinfektan kepada seluruh tempat-tempat yang umum. Boleh dikata semua masjid di Bone ini sudah disemprot. Semua tempat ibadah, gereja, pura semua sudah disemprot. Pasar semua sudah semprot.
bahkan terulang, bahkan ada yang berulang-ulang. Pasar, sebelum hari pasar kalau di desa disemprot dulu. Setelah hari pasar disemprot lagi. Dan ini inisiatif dari mereka semua. Dan semua tempat-tempat umum itu sudah disiapkan tempat cuci tangan. Pasar juga sudah semua, toko-toko juga sudah punya. Lapangan juga sudah punya, tempat keramaian sudah punya. Alhamdulillah bisa. Kemudian kerumunan-kerumunan massa itu sudah bisa kita ingatkan, sudah laksanakan secara pelan-pelan. Sehingga jarak distensionnya itu 1 meter sampai 2 meter itu sudah mulai bergerak. Warung-warung kopi juga sudah mulai menata seperti itu dan alhamdulillah ada soliditas yang terbangun. Namun pun demikian masih ada juga 1, 2 saudara-saudara kita tidak sadar. Inilah yang perlu kita ingatkan semuanya bahwa ini bukan kepentingan pribadi tapi ini kepentingan secara keseluruhan. Nah, inilah yang kita laksanakan di Bone dan yang lebih penting bahwa ada 7 pintu masuk Bone dari kabupaten lain. Mulai dari perbatasan Sinjai, perbatasan Goa, perbatasan Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, itu semua kita tutup. Bukan tutup berarti tidak bisa. Tutup dalam artian semua harus melalui screening orang yang masuk. Yang memiliki suhu badan di atas 38, itu pasti dipantau keberadaannya mau kemana. Dan diharapkan semua yang masuk di Bone ini, terutama yang berasal dari daerah pandemi, seperti Makassar dan beberapa kabupaten, itu harus isolasi mandiri 14 hari. Alhamdulillah itu berjalan. Kalau dia tidak bisa lakukan isolasi mandiri 14 hari, maka konsekuensinya akan diambil oleh kepala desanya. Dia diisolasi oleh kepala desa pada tempat. Jadi hampir semua desa di Bone sekarang ini memiliki rumah singgah istilahnya kita di sini, rumah isolasi. Kalau 2 hari tetap tidak betah, itu akan dibawa ke isolasi tingkat kabupaten. Sehingga alhamdulillah, tapi walaupun sampai sekarang ini belum ada rumah isolasi yang terisi. Kenapa? Karena diharapkan seperti itu. Bahkan ada desa, tapi tidak semua. Ada tempat di Bone, kalau ada pendatang baru yang sementara isolasi, dipasangi tanda bendera kuning di rumahnya. Tanda bendera kuning, bahwa di sini ada orang isolasi 14 hari. Dan itu mereka tidak terima. Tapi ada juga yang tidak terima. Jadi tidak bisa dilakukan secara serentak. Alhamdulillah, inilah langkah-langkah upaya yang terus kita lakukan. Yang paling penting adalah sinergitas yang kuat di antara kami, kebersamaan yang solid, sehingga kami bisa berbuat. Baik itu dari pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga-lembaga swasta, lembaga-lembaga yang lainnya, ikut semua ambil bagian di sini. Itu merasa punya kepedulian yang sangat luar biasa. Kemarin contohnya kita melaksanakan pembagian sembako terhadap orang yang dampak COVID. Itu tidak serta-merta. Kita hanya mengajak, ternyata kita mampu mendistribusi kurang lebih 2.000 sembako kemarin dalam kota ini, kita sebar. Di kecamatan juga, camat-camat dengan tripikanya bergerak. Sehingga semua Bone semua kemarin dapat sembako, terutama bagi yang berdampak dan yang tidak mampu. Ya mungkin ada 1-2 yang tidak dapat, saya kira hari ini kita mulai mendata kembali, yang tidak mampu, tidak dapat, kita akan salurkan. Bahkan tadi kami dapat informasi bahwa termasuk yang napi-napi dapat pengurangan kurungan kemarin, itu juga sudah kita data. Jumlahnya di Bone ini kurang 74 orang, itu akan kita berikan juga bantuan, seperti itu. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih. Pak Andi, ya, Pak Andi, sudah cukup banyak langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone agar bisa menghadapi dan sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan satu hal ini yang menjadi akses ya atau dampak dari kondisi pandemi yang sedang kita hadapi sekarang, di mana banyak orang disarankan untuk work from home atau kerja dari rumah, dan ini berarti dalam tanda petik ya, pemutusan hubungan kerja untuk beberapa pekerja-pekerja yang memang dari sektor swasta. Dan salah satu dampak dari hal itu adalah tingginya tingkat kejahatan. Nah, mengantisipasi hal ini untuk Kabupaten Bone seperti apa, Pak? Jadi begini, kita kemarin sudah mendata semua perusahaan dan
lembaga-lembaga yang mempekerjakan. Kita sudah dapat datanya, Ibu ini kurang lebih 424 orang yang dirumahkan. Kemudian ada juga yang di PHK 9. Kemarin alhamdulillah semua ini kita sudah sentuh. Semua 424 orang tambah 9 ini, semua kita berikan sembako kemarin. Dan katakan bahwa Anda bersabar, berdoa agar kembali
Ya, jelas Pak Bupati juga jelas suaranya Pak Bupati. Baik Pak. Baik, Pak Bupati sudah mendengarkan suaranya Kepala RRI. Ini tinggal suara saya nih, sudah terdengar Pak Bupati? Ya. Wah, sudah mantap sekali nih. Baik, Ya, terima kasih bagus. Pak Bupati. Ya, kita lanjut lagi nih. Tadi terhenti pada masalah mengantisipasi kondisi keamanan. Ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati, dan ada hal-hal lain mungkin yang selain mendata mereka yang terdampak secara ekonomi ya. Ada hal lain mungkin yang menjadi antisipasi, Pak Bupati. Jadi begini, di Bone ini kita selalu mengikuti, mengupdate data kita setiap hari, termasuk dampak dari masyarakat yang karena virus ini, baik sosialnya maupun ekonominya. Dan itu terus kita ikuti perkembangannya, dan pemerintah daerah memang sudah mempersiapkan anggaran untuk itu. Kami ada dana 82 miliar yang kita poskan khusus untuk menangani COVID ini. Di antaranya dana untuk kesehatan kurang lebih 24 miliar, kemudian ekonomi 33 miliar, kemudian sosial 34 miliar. Itu rencananya itu akan kita gunakan setelah pasca, terutama bagi ekonomi-ekonomi yang kolaps atau bangkrut atau tutup, yang bisa disuntik kita suntik. Dalam artian supaya dia bisa tumbuh kembali. Begitu juga kepentingan sosial. Kasarnya begini, kami tidak mau ada orang di Bone mati kelaparan karena pengaruh COVID. Dan insya Allah itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Bone ini lumbung beras. Dan itu sudah kita antisipasi. Kami sudah menyiapkan kurang lebih 100 ton. Sementara ini beras bencana kami sudah order. Terus kemarin kami mendapat persetujuan dari Direktur Utama pabrik gula, 2 pabrik gula di Bone, PTPN memberikan persetujuan kepada kami untuk bisa membeli gula di 2 pabrik ini sebanyak 10 ton dengan harga pabrik 12.000 per kilo. Dan insya Allah kami akan beli itu semua dan kami akan jadikan sebagai bantuan kepada masyarakat secara gratis. Itu salah satu upaya. Di sisi lain, bagi perusahaan-perusahaan yang bangkrut ataupun tutup karena pengaruh ekonomi, sementara kami data. Dan insya Allah setelah pasca ini mulai normal, kita akan menyuntik dia anggaran untuk bisa bergerak. Saya kira itu yang paling penting. Oke. Masa pandemi segala sesuatunya berjalan tidak normal ya. Dan kondisi ini biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan berita-berita bohong. Pak Maladi selaku Kepala RRI Makassar, tentunya ada tindakan-tindakan yang bisa meng-counter berita-berita bohong yang sekarang tuh sudah berapa ya? Sudah banyak sekali berita bohong sejak masa pandemi ini berlangsung, Pak. Iya, memang betul. Jadi apakah ini memanfaatkan situasi seperti ini, tetapi yang jelas berita-berita hoax, berita bohong yang tersebar baik di media sosial ataupun di media lain ini merupakan juga salah satu tugas dari Lembaga Penyiaran Publik RRI untuk bagaimana memberikan informasi yang benar dan tepat tentang pandemi COVID-19 ini. Saya kira RRI sebagai lembaga penyiaran publik terus berupaya memberikan informasi-informasi yang positif, informasi yang benar tentang penanggulangan bencana pandemi COVID-19 ini. Dan saya kira ini beberapa juga yang kita sudah clearkan. Kalau mendengarkan satu berita yang tidak benar, RRI tentu akan memberikan informasi yang lebih tepat lagi seperti itu, untuk meng-clearkan berita-berita yang tidak tepat. Melani. Oke. Kita kalau di Bone ini seperti apa nih Pak Bupati? Karena berita bohong ini bukan hanya di Makassar saja, bahkan di seluruh Indonesia ya. Kalau di Bone sendiri apakah ada beberapa berita bohong yang berseliweran yang mungkin merugikan masyarakat? Seperti kalau di Makassar kemarin ya 2 minggu yang lalu ada pemeriksaan katanya
yang dari Maros nggak boleh masuk ke Makassar, padahal itu berita bohong. Nah, bagaimana kalau di Bone sendiri, Pak? Ya, saya kira juga adalah, tetapi tidak sekencang di Makassar. Ya, contoh misalnya berita bohong bilang posko perbatasan tidak jalan gitu kan. Padahal teman-teman sudah kasihan di sana 24 jam. Kemudian ya mungkin ada jeda 1 jam, mungkin dia istirahat, tiba-tiba ya ini yang jadi persoalan. Kemudian ada juga berita bohong yang beredar bahwa di Bone sudah ada positif. Ini kan yang mengganggu situasi. Tetapi yang paling terasa di sini adalah berita yang yang bisa membawa emosi, mengembangkan berita-berita yang tidak benar, yang tidak perlu dibuka. Ini kan yang mengganggu perasaan dan membuat imun menjadi turun kan. Kan kita tahu sendiri bahwa stres itu membuat imun turun, dan ini yang banyak terjadi di Bone. Tapi kami sudah ketemu dengan beberapa teman media dan menghimbau supaya mari kita sama-sama membantu, saling bekerja sama untuk menekan agar bagaimana mata rantai ini kita putuskan dan berikan informasi-informasi yang menarik bagi masyarakat. Dan alhamdulillah ini sudah mulai berkurang. Saya mau mengatakan begini, memang ada orang yang karakternya, maaf ya, senang di atas penderitaan orang gitu. Dia senang melihat orang susah. Itu ada memang orang sifat begitu. Mudah-mudahan ini cepat diberikan kesadaran, ya. Dan alhamdulillah kami di Bone hantaman seperti ini tidak terlalu kencang lah. Apalagi hoax yang menyangkut masalah COVID tidak sepertilah di Makassar. Tetapi pengaruh Makassar juga masuk ke Bone. Seperti itu deh. Iya. Baik. Pak Bupati dan juga Pak Kepala RRI, kita undang pendengar kita ya untuk bergabung. Silakan 3621853 kode wilayah 0411 buat yang berada di luar Kota Makassar. Saat ini kami bersama dengan Bupati Bone ya, Bapak Dr. Andi Fassar M. Pajalangi ya, dan juga Kepala RRI Makassar Bapak Maladi Amin. Kita ngobrol seputar corona musuh bersama. Ini sudah sangat jelas kita memusuhi siapa, tapi bentuknya ini tidak pernah kita lihat ya. Nah, salah satu hal yang menjadi faktor seperti yang disebutkan oleh Pak Bupati tadi, bahwa kalau ada berita-berita yang negatif itu bisa saja menurunkan imunitas tubuh. Nah, untuk mengcounter hal ini juga ini Pak Maladi, bagaimana RRI dengan siarannya bisa dalam tanda petik ya meningkatkan imunitas tubuh dari pendengarnya ini Pak? Silakan. Ya, jadi ya ini salah satu tugas penting dari RRI, bukan saja RRI Makassar, RRI Bone, tapi seluruh Indonesia, bagaimana memberikan informasi yang benar dan positif. Karena kita juga harus membantu meringankan serangan virus corona ini tentu dengan menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas masyarakat kita. Ya, kalau beritanya semua bohong, dan ini kan bisa membuat stres pendengar kita, masyarakat kita. Tetapi insya Allah RRI itu akan memberikan dan tetap komitmen untuk memberikan informasi yang benar dan positif. Jangan ragulah kalau berita-berita RRI, informasi dari RRI itu semuanya benar, karena itu sudah diolah secara sesuai dengan aturan yang ada di RRI. Saya kira begitu, Mbak Melani. Oke. Sementara itu Pak Bupati, kita tadi sudah berdering sekali nih ya. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung 3621853 kode wilayah 0411. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon radio monitornya dimatikan dulu, Pak. Ya. Halo? Radio monitornya dimatikan dulu, boleh, Pak? Ya, boleh. Oke, kita tunggu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Di mana? Dengan Bapak Haji Abdullah. Pak Haji Abdullah di mana, Pak? Di Bone. Di Bone. Baik, Pak Haji, silakan. Ini ada Pak Bupati bersama kita. Silakan. Saya hanya tanya sama Pak Bupati, apakah daerah Bone sudah masuk
golongan merah. Red zone ya? Iya. Zona merah ya? Zona merah dalam COVID-19 ini. Barangkali hanya itu yang saya bisa tanyakan. Oke. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Abdullah di Bone. Satu penelpon lagi silahkan 3621853 kode wilayah 0411 buat yang berada di luar Kota Makassar. Ini juga ada satu titipan pertanyaan untuk Pak Bupati. Apakah betul semua warga Makassar yang memasuki Bone itu seperti dikucilkan? Karena ada informasi yang menyampaikan bahwa seseorang yang masuk dari Makassar ke Bone itu kayak dikucilkan karena dianggap orang dari epicentrum ya, penyebaran dari COVID-19. Satu penelpon lagi silakan 3621853. Sambil menantikan ini Pak Bupati, ada tanggapan untuk Pak Haji Abdullah yang ada di Bone? Saya kira begini. Alhamdulillah Pak Haji Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Haji. Bone ini kita masih hijau, aman insya Allah. Namun pun demikian harus kita tetap waspada. Itulah upaya-upaya yang dilakukan sekarang. Bagaimana Bone supaya tidak ada yang kena virus ini. Karena kalau ada yang kena virus tentu kita semua susah. Jadi kita berupaya agar kita pertahankan Bone ini. Cara mempertahankannya, semua masyarakat, semua elemen harus ikut terlibat dan mengambil andil dan peran untuk memotong mata rantai virus ini tidak menyebar. Bagaimana caranya memotong mata rantai? Kita mulai pada diri kita sendiri dulu. Kemudian kepada diri keluarga dan lingkungan sekitar. Bagaimana caranya? Pertama, biasakan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun, pakai air yang mengalir. Kemudian selalu pakai masker, terutama kalau keluar rumah. Kemudian yang ketiga, hindari berdekatan. Harus ada jarak antara orang dengan orang minimal 1-2 meter. Supaya tidak bersentuhan. Kemudian yang kita harapkan juga, tidak usah dulu salaman sekarang. Cukup kita menyampaikan Maga Kareba, sehat-sehat Ki, tidak usah salaman. Kenapa? Supaya tidak terjadi kontak. Kenapa? Kita tidak bisa menjamin orang itu apakah ada virusnya atau tidak ada virusnya. Perlu Pak Haji tahu bahwa banyak orang menyangka bahwa yang kena virus itu pasti masuk rumah sakit. Tidak juga. Ada yang orang, ada virus di tubuhnya tapi kelihatan sehat-sehat. Kenapa? Karena imunnya bagus. Daya antibodinya bagus. Nah, kita berharap bahwa mudah-mudahan tidak ada. Tetapi kalau ada yang seperti itu bagaimana nih? Pas kontak dengan orang yang imunnya tidak bagus, tentu akan pindah. Dan yang namanya virus corona ini, Pak Haji, saya mau kasih tahu Ki, tidak dilihat dengan mikroskop saja dengan kecil. Untuk itu, upaya yang dilakukan kita antisipasi supaya pendatang yang datang sekaligus menjawab ini yang pertanyaan yang satu, bukan dikucilkan orang yang datang di Bone, tidak. Semua orang yang datang di Bone dihargai, dihormati, karena kita orang Bone selalu menganggap bahwa tamu itu adalah raja. Tetapi kita berharap orang yang datang di Bone ini harus dulu mengkarantina dirinya minimal 14 hari di rumah. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah ada wabah di tubuhnya atau tidak. Karena untuk mengecek ada virus di tubuh itu harus melalui laboratorium yang ada di Makassar. Rapid test hanya perantara tes. Itu dilakukan bagi orang yang mungkin sudah ODP, orang dalam pengawasan. Ini maksudnya malasametoni, nah, seperti itu. Jadi saya minta jangan ada kesan bahwa orang di Bone dikucilkan, tidak dikucilkan. Cuman diminta supaya menjaga diri, menjaga dirinya dan menjaga keluarganya terutama yang didatangkan. Kalau memang dia sehat tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan.
Tetapi adakah yang bisa menjamin dirinya sebelum 14 hari bahwa saya sehat? Karena inkubasi ini diperkirakan 14 hari baru tidak kelihatan. Seperti itu. Jadi mohon maaf, jangan ada yang merasa bahwa orang yang datang di Bone dari luar, dari Makassar dan dari daerah lain itu dikucilkan. Tidak dikucilkan. Protokolnya seperti itu ya. Supaya menjaga diri kita karena jangan sampai tertular kepada keluarga dan kerabat. Baik. Kuncinya bahwa memotong mata rantai kembali kepada diri kita dulu. Kalau kita sudah bisa menjaga diri kita, jaga keluarga kita, insya Allah kita bisa jaga masyarakat. Saya kira itu yang penting. Terima kasih. Baik, Pak Bupati, saya mau minta tanggapan Pak Maladi, tapi sebentar Pak, kita sudah terhubung dengan Pak Zain di Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Zain. Selamat siang Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Saya minta petunjuk ini Pak dari Kepala RRI Pak Maladi. Tentang bagaimana kita menyikapi masyarakat. Suaranya terdengar sangat kecil ini Pak Zain. Mohon maaf. Masyarakat yang kencang berkampanye terbalik. Kencang berkampanye terbalik ya? Iya. Baik. Contohnya misalnya dia memilih pendapat pribadinya. Baik, Pak Zain, mohon maaf ini karena jaringan yang kurang bagus mungkin dari yang kita alami. Tapi inti pertanyaan ini sudah kami dapatkan. Bagaimana? Baik, terima kasih Pak Zain. Pak Zain di Makassar menanyakan bagaimana menghadapi orang yang berkampanye terbalik. Jadi kalau pemerintah bilangnya stay at home, dia nggak mau stay at home ini, Pak Bupati. Nah, tapi saya minta tanggapan Pak Maladi dulu ya, Pak Bupati, mohon maaf. Pak Maladi bagaimana mengatasi mereka yang berkampanye terbalik ini, Pak? Ya, saya kira ini memang fenomena yang muncul ini aneh-aneh sekarang ini, ya. Jadi ada yang berkampanye positif, yang benar, ada yang berkampanye terbalik begitu. Ya, kalau kita lihat seperti ini ya, inilah salah satu tugas dan fungsi RRI untuk memberikan, meneruskan informasi-informasi dari pemerintah, ya. Dan juga tentu ini kepentingan masyarakat ini harus didahulukan. Ya, salah satu fungsi RRI bagaimana kita memberikan informasi yang benar, yang tepat, yang positif agar masyarakat bisa mengerti dan bisa melaksanakan menjalani instruksi-instruksi atau perintah dari pemerintah. Ya, karena ini stay at home ini ya di rumah saja ini saya kira ini sudah lama kita gaungkan. Ya, bukan saja media RRI tetapi seluruh media ataupun juga masyarakat seperti itu. Nah, jadi insya Allah RRI akan memberikan informasi-informasi yang tepat, yang positif. Ya, kalau ada yang tidak tepat, ya RRI akan meluruskan seperti itu. Begitu, Mbak Melani. Baik, Pak Bupati. Ini kalau kampanye sebaliknya ini, karena mungkin Pak Zain melihat di Makassar, misalnya sudah ada spanduk apa segala macam, masih ada yang kumpul-kumpul di pinggir jalan, masih ada yang keluar untuk keperluan yang tidak terlalu mendesak. Kalau di Bone sendiri seperti apa, Pak? Saya kira itulah mungkin karakter orang yang saya bilang tadi, deh. Ada juga yang suka melihat orang susah, ya. Nah, inilah yang harus kita ingatkan kepada mereka bahwa janganlah membuat sesuatu yang bisa membuat kita susah semua. Iya. Di sini juga ada, kita sudah sampaikan. Tidak bisa berkerumun, tetap aja melakukan kegiatan. Sampaikan ke warung kopi, jaga jarak, sudah diatur tempatnya, tetap dia tarik kursinya. Bercerita, bahkan ada yang bercerita juga bahwa itu tidak benar, itu bagian politik. Inilah yang orang-orang seperti ini memang, ya bagaimana cara menyadarkannya ini ya. Tapi sebagai pemerintah harus kita sabar, mengingatkan terus. Tentu ada hal yang seperti ini. Dilarang misalnya jogging, trek pada Care Free Day tetap juga datang. Padahal sudah diumumkan. Sementara lari diumumkan ketawa-ketawa juga. Nah ini persoalannya. Sementara kita juga negara hukum kan, kita harus menjaga ini. Untuk itulah yang penting kalau menurut saya, biarlah orang yang suka mengkampanye terbalik, tetap kita harus kampanyekan yang benar. Sosialisasikan apa yang sebenarnya mesti kita lakukan. Saya kira pelan-pelan dia akan menyadari. Jangan menunggu ada yang terpapar baru kita kencang lagi, tidak. Setiap saat. Kalau kami di Bone
setiap saat. Setiap saat harus ada penyampaian, setiap saat ada penyampaian, bukan awalnya aja, setiap saat selalu ada penyampaian halo-halo ke masyarakat, bahkan sampai kepada tingkat desa. Saya kira itu upaya yang terlakukan sekarang ini ya. Seperti itu, Dek. Baik, sampai di tingkat desa, Pak ya? Iya, sampai di tingkat desa. Itu Ini kerjasama Babinsa, Babinkamtibmas, dan kepala desa. Bahkan naik motor dia pakai halo-halo itu. Oke, ini wilayah Bone ini cukup luas, Pak. Kemudian yang disampaikan kan itu saja. Nah, bagaimana mengusir kebosanan? Bagaimana menyemangati seluruh aparat jajaran ke bawah sampai di tingkat desa agar tidak ada rasa bosan ketika menyampaikan hal yang itu saja kepada masyarakat? Saya kira ya sekarang ini kan sudah ada grup WA. Oke. Jadi setiap saat kita ingatkan camatnya ingatnya kepala desa, kemudian minta supaya direkam, kemudian dipoto, itu juga bersemangat kita share. Dia merasa bahwa kerjanya dihargai gitu kan. Dan kita ingatkan bahwa yang kita lakukan ini adalah pengabdian, dan betul-betul ini yang namanya pengabdian bagi bangsa dan negara ini, kemudian sangat besar pahalanya seperti itu. Dan mereka lakukan. Apalagi kami di Bone ini semua desa ada posko. Semua kecamatan punya posko. Bahkan kita sudah memberikan biaya pergerakan untuk posko kecamatan. Jadi tidak ada alasan mereka tidak bergerak. Seperti itu. Baik. Berarti apa yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan dari Pak Bupati ini sendiri menyadari 2 poin ini, Pak ya, bahwa masyarakat kita masyarakat paternalistik, contoh harus selalu dilihat dari atas nih. Karena kalau mau berubah dari bawah kayaknya sulit nih masyarakat ya. Harus lihat contoh langsung dari atas. Kemudian yang kedua adalah ada budaya menghargai di sini ya. Begitu apa yang sudah dikerjakan oleh staf kita atau bawahan kita, kita hargai, mereka tentunya akan lebih semangat lagi untuk mencapai hal-hal yang lebih dari apa yang sudah mereka lakukan. Penghargaan cukup sederhana, memposting kegiatan mereka ke media sosial. Itu satu apresiasi yang sangat menggugah mungkin ya, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Tapi sayangnya ini Pak Bupati, Pak Maladi, kita terbatasi oleh waktu. Terakhir ini sebelum kita berpisah, ada closing statement dari Pak Bupati sekaligus mengingatkan masyarakat kita, sekaligus juga menyemangati ya, karena insya Allah lusa ini insya Allah kita sudah memasuki Ramadan, insya Allah. Silakan Pak. Baik, terima kasih para pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja ada, khususnya masyarakat Kabupaten Bone. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Kiranya jangan karena virus corona COVID-19 yang membuat semangat kita melaksanakan kewajiban kita untuk menunaikan ibadah puasa menjadi kendor. Justru harus dimantapkan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan dengan keberkahan, keikhlasan dan ketulusan kita melaksanakan puasa dan dibarengi dengan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga negara kita segera dibebaskan dari COVID-19 ini. Terutama kita semua di Bone tetap terjaga dan terlindungi dan insya Allah doa tak semua membuat Bone tetap zero COVID. Selama kita pada selama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ramadan kita pada bulan suci Ramadan ini. Ingat Ki, pesan protokoler kesehatan. Selalu Ki cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kalau keluar rumah pakai lalu Ki masker. Kalau bisa jaga Ki banyak bersentuhan orang. Minimal 1 meter. Tetapi yang penting lebih baik tinggal di rumah daripada keluyuran, siapa tahu ada orang yang bawa virus. Yang keempat, hindari bersalaman. Dan yang kelima, berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada jajaran RRI. Alhamdulillah berkat RRI Bone memberikan pembelajaran, memberikan informasi yang aktual dan terpercaya dan tepat. Mantap RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Maladi silakan Pak, closing statement.
Baik, terima kasih. Ini kesempatan yang baik juga saya bertemu dengan Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati yang banyak sekali memberikan dukungan bantuan kepada RRI sehingga RRI Bone ini terus bisa bersiaran ini. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga hibah tanahnya sudah kita peroleh Pak Bupati dan kita akan membangun kantor RRI Bone yang lebih megah. Mantap Dan Pak, juga insyaallah. ya, terima kasih Pak Bupati Bone. Dan pendengar, sekali lagi juga tentu saya ingatkan bahwa silahkan Anda mendengarkan siaran RRI, karena RRI adalah radio terpercaya milik bangsa. Dan juga saya ingatkan, stay at home, dan 2 hari ke depan, kita akan memasuki PSBB di Kota Makassar, patuhilah semua perintah-perintah, agar kita bisa memutuskan mata rantai COVID-19 atau Corona ini, dan insya Allah mudah-mudahan juga kita terbebas semua dari virus COVID-19 atau virus Corona ini. Dan mohon maaf lahir batin, selamat memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati dan juga Pak Maladi. Assalamualaikum, kita akan jumpa lagi di dialog interaktif kita yang selanjutnya. Dan pendengar, demikian telah kami hadirkan dialog interaktif bersama dengan Bupati Bone, Bapak Dr. Haji Muhammad Andi Fakhsar Jarangi, dan juga Kepala RRI Makassar, Bapak Maladi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan saat ini menjadi inspirasi bagi Anda untuk bisa turut serta bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya Melani Ahmad, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada dialog interaktif kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI